Halo, bertemu lagi dengan saya Andi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur dengan alat ukur. Nanti yang pertama adalah ini mistar atau penggaris, yang kedua adalah jangka sorong, dan yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Nah, ketiga alat ukur itu mungkin sudah pernah kalian lihat atau kalian menggunakan dalam kehidupan nyata kalian. Tetapi mungkin ada beberapa yang belum paham, terutama nanti untuk yang jangka sorong dan mikrometer. Saya akan membahas satu persatu. Di layar pertama ini adalah gambar dari sebuah mistar yang digunakan untuk mengukur sebuah batang. Batangnya berwarna hitam. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk mistar itu mempunyai skala terkecil adalah 1 mm. Maka ketidakpastiannya untuk mistar ini adalah setengah dikalikan dengan skala terkecil itu, maka ketemulah setengah dikali 1 mm. Ketidakpastian dari mistar adalah 0,5 mm atau sama dengan 0,05 cm. Baik, sepintas kalau kita lihat pada gambar, batang di situ diletakkan atau diukur dengan mistar. Pada menunjukkan itu 6,3. Tetapi kalau kita lihat secara seksama, itu 6,3 tidak tepat, lebih dari 6,3. Maka kita bisa menganggap bahwa walaupun lebihnya itu sedikit, ya, lebihnya sedikit atau di antara tengah-tengah dari dari 1 mili, maka dianggap lebihnya adalah setengah mili. Maka kita bisa menuliskannya 6,35. 6,35 dalam sentimeter. Nah, ingat dalam pengukuran selalu disertakan dengan ketidakpastiannya. Maka di sini bisa berarti bahwa plus minus ketidakpastian dari mistar tadi yang saya tuliskan adalah 0,05 cm. Nah, maka hasil pengukuran yang didapat dari mistar ini adalah 6,35 plus minus 0,0 cm. Alat ukur berikutnya adalah jangka sorong. Pada jangka sorong terlihat ada dua jenis skala. Skala nonius dan skala utama. Skala utama itu yang menempel di badannya jangka sorong itu sendiri. Sedangkan skala nonius itu skala yang bisa digeser sesuai dengan benda yang akan kita ukur. Inilah yang disebut dengan skala nonius. Kegunaan jangka sorong itu biasa digunakan untuk mengukur diameter, baik diameter dalam ataupun diameter luar. Kalau pada gambar yang pertama ini untuk melihat atau untuk mengukur besarnya diameter sebuah mur, ya, mur dari pasangan baut. Ini kita akan mengukur besarnya diameter bagian luar. Kalau diameter bagian dalam kita ukur dengan memasukkan benda di bagian atasnya. Ini yang kita gunakan untuk mengukur diameter bagian dalam. Nah, untuk jangka sorong cara mengukurnya, nah itu kita bisa lihat di sini hasilnya. Hasilnya kita lihat dari acuan angka 0 pada skala noniusnya. Jadi sebelum angka 0 pada skala nonius itu menunjukkan angka berapa. Mari kita coba lihat. Oke, di sini angka 0 terlihat bahwa
menunjukkan sebelum angka 0 di skala utama di sini adalah 2,4 ya. 2,4. Jadi acuannya pada angka 0 pada skala Nonius yang di sini. Nah, selebihnya itu kemudian karena setelah angka 0 ini pada skala Nonius, kalian lihat skala yang berhimpit atau segaris lurus dengan skala Nonius. Ya. Ini skala utama, ini yang Nonius. Nah, kalian lihat yang segaris atau berhimpit. Kita lihat yang di sini. Nah, ini bagian yang segaris atau berhimpit. Pada skala Nonius, satu skala di sini itu artinya 0,1 mm dalam milimeter ya. Kalau dalam cm berarti 0,01 cm. Nah, maka karena tadi angka 0 itu pada 2,4 dan dia lebih dari 2,4, maka di sini ada tambah atau plus. Nah, plusnya itu adalah skala yang berhimpit yang segaris dengan skala utama dengan skala Nonius. Di sini ditunjukkan pada angka 7. Karena di sini cm, maka di sini juga harus kita rubah dalam cm. Tadi satu skala ke skala yang lainnya 0,1 mili. Dalam cm-nya 0,01 mili. Nah, kebetulan di sini pas di angka 7, maka ditambah 0,07 ini dalam cm. Ya, ini dalam cm. Maka kita tinggal menjumlahkan hasil pengukuran dari gambar yang pertama itu 2,47 cm. Nah, tak lupa pula setiap alat ukur mempunyai ketidakpastian. Nah, plus minus untuk jangka sorong ketidakpastiannya adalah 0,005 cm. Inilah hasil pengukuran untuk gambar yang pertama. Gimana, paham? Kita lanjut untuk yang gambar kedua. Nah, sekarang kita lihat acuannya di angka 0 ini. Sebelum angka 0, kita lihat menunjukkan 1. Nah, 1 itu lebih satu skala ya, satu strip di sini. Maka ini kita tulis dulu di skala utamanya 1,1 cm. Plus ditambah yang berhimpit di mana? Nah, ini sama yang berhimpit di angka 7. Maka kita tinggal menambahkan 0,07. Maka ketemulah hasilnya 1,17 plus minus 0,005 cm ya, sama dengan satuan cm. Nah, itulah cara mengukur dengan menggunakan alat ukur panjang jangka sorong. Selanjutnya, kita menggunakan mikrometer. Mari kita lihat. Oke, alat berikutnya disebut dengan mikrometer skrup. Tampak seperti pada gambar ini. Mikrometer dari kata mikro, dia bisa mengukur suatu ketebalan benda yang sangat tipis. Contohnya untuk mengukur ketebalan uang, selembar kertas, buku, dan lain sebagainya, sesuai dengan namanya mikro. Untuk mikrometer hampir sama dengan jangka sorong, dia mempunyai dua skala. Skala utama atau skala tetap dan juga skala Nonius. Di mana skala Nonius di sini itu bisa kita sesuaikan dengan cara memutar, disebut dengan selubung luar.
Baik, kita langsung coba lihat pengukuran yang pertama dengan mikrometer skrup. Untuk mikrometer skrup itu acuannya pada batas di selubung luarnya atau selubung putar. Nah, kalau kita lihat pada gambar pertama, skala utama di sini menunjukkan angka 2, ya. 2, nah, komanya di sini kita lihat yang segaris, ya, yang segaris dengan skala utama yang berhimpit di sini. Maka kita bisa menuliskan 2,47 mm. Nah, ketidakpastian dari jangka sorong itu 0,005 mm. Maka kalau misalkan kita merubah atau mengkonversi dalam cm, hasilnya menjadi 0,247 cm plus minus 0,0005 cm. Ini hasil dari gambar yang pertama. Nah, sekarang bagaimana untuk gambar yang kedua? Untuk gambar kedua, cara mengukurnya mungkin hampir sama, tetapi di sini dalam jangka sorong dari 0 sampai 1 itu bernilai 1 mili, tetapi yang di bawah ini adalah bernilai 0,5 mm. Nah, kebetulan di sini batas dari selubung luar itu sudah melewati 1,5 atau 0,5. Maka kita bisa menuliskan bahwa skala utamanya itu adalah 1,5. Ini dalam milimeter. Ditambahkan caranya sama. Di sini ada garis utama dari skala utama yang berhimpit dengan selubung putar atau selubung luarnya, itu yang segaris adalah di angka 30 atau 0,3, artinya 0,3 atau 0,30 itu sama. Kita tinggal menjumlahkan, maka ketemulah hasil 1,80 mm ditambah plus minus ketidakpastiannya 0,005, satuannya milimeter. Itulah cara pengukuran dengan jangka mistar, jangka sorong, dan mikrometer. Bagaimana? Mudah bukan? Silahkan like dan subscribe. Thank you.